Oke, pada video berikutnya adalah kami akan tunjukkan dalam kondisi menyala ya, dan dengan beberapa fungsi dasarnya. Jadi pertama hidup itu dia di mode single sideband, frekuensi di 14 mega. Oke, mode ini adalah mode, ini frekuensi, ini upper atau lower di ujung kanan atas, dan ini untuk auto, ini untuk menunjukkan step nih, step untuk step dial seberapa cepat kita dan seberapa banyak kita memindah frekuensi. Jadi kalau mode auto itu ketika lambat itu pergerakannya puluhan, tapi ketika cepat dia mulai ratusan. Nah, cepat mulai skala ribuan. Nah, semakin cepat ke arah ratusan kilo head. Demikian. Nah, kita bisa rubah untuk step. Kita pencet di step 1 head, peningkatannya 10 1 sampai auto kembali. Jadi kita berputar lagi. Nah, untuk tombol kiri yang selanjutnya adalah upper lower, jadi untuk memindah mode upper lower. Kemudian sebelah kirinya adalah mode, jadi ada CV, AM, SSB. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada mode AM khusus untuk AM, jadi ada penunjukan bahwa mode ini aktif dan ada keluaran untuk penggerak relay seperti yang di ujung kanan ini. Demikian, berikutnya adalah band ya. Jadi band dimulai dari 160 ya, ini ada penunjuknya. Jadi saya ambil 3 aja untuk penunjukan. Jadi menunjukkan fungsinya ya. Jadi pin ini saya ambil 3 buah pin untuk menggerakkan lampu, okay? Jadi supaya pemirsa bisa melihat pergerakannya. Jadi ketika di 160 itu ada LED paling kiri, kemudian band selanjutnya di 80, di 40 meter, dan selanjutnya. Demikian. Dan fungsi perpindahan band ini otomatis juga ketika kita memindah dial ke turun, misalnya kita pindah turun frekuensi, nah dari ke 7 mega, maksudnya kita turunkan, maka switch band akan otomatis berpindah. Nah, di 5 mega dia berpindah ke 80, skala 80 meter. Kita geser lagi, dia akan otomatis juga switch band akan berpindah ke 160 meter. Demikian. Nah, ini untuk tombol paling kiri adalah untuk switch. Bentar. Paling kiri adalah untuk switch. Nah, switch ini digunakan untuk clarifier, semacam clarifier. Jadi sebenarnya kita mereceive mode AM atau SSB supaya modulasi lebih jelas. Nah, ini kita bisa geser hanya untuk fungsi receive. Jadi untuk dial yang paling bawah ini hanya untuk di fungsi receive. Jadi transmit tetap kita di 1,5, tapi untuk receive-nya kita bisa geser untuk mengklarify supaya receive kita terhadap modulasi dari lawan bicara kita. Kemudian yaitu fungsi pemindah dari status transmit dan receive. Nah, ini sekarang kita dalam kondisi status mereceive ya. Jadi untuk status transmit ini ada switch yang kita beri ke input, yang kita beri switch ya untuk port di sebelah kiri bawah. Jadi penunjukannya adalah seperti ini kalau dalam kondisi receive. Nah, ini transmit. Nah, ini dalam kondisi transmit akan ada nanti penunjukan SWR dan power meter. Nah, karena tidak ada inputan, jadi kondisinya seperti ini. Kita lepas kondisi receive. Nah,
kita transmit. Nah, kondisinya seperti ini. Demikian. Untuk selanjutnya adalah ada satu lagi. Ada port yang belum sempat saya sampaikan, yaitu untuk port reset ya. Jadi port reset biasanya microcontroller ada disertakan sebuah port reset. Jadi nah ini di sini. Ini hanya saya berikan jumper tidak berupa tombol. Jadi nanti terserah nanti pengguna mau menyertakan tombol sendiri nanti untuk di custom di depan panel, atau tidak dipakai juga tidak masalah, tergantung keperluannya saja. Tapi ya memang sangat berguna kalau kita sedang mengeset transceiver ataupun untuk mereset. Nah, demikian. Ada fungsi untuk karena modul ini adalah termemori, jadi kalau kita matikan, kita hidupkan kembali, itu akan menampilkan kondisi terakhir. Nah, jadi settingan apapun tidak akan hilang. Dan apabila kita ingin mengembalikan ke kondisi awal, seperti settingan dari awal, itu bisa, yaitu berupa kita menekan tombol menu yang ada di encoder bebarengan dengan tombol reset. Jadi kita pencet dulu switch di encoder, tahan, kita pencet tombol reset. Oke, kita lepas. Nah, setelah kita lepas. Oke, kita pencet lagi tombol reset. Maka tampilan akan kembali ke seperti semula. Oke. Sekian dulu video kali ini. Berlanjut nanti kita sambung ke video berikutnya. Terima kasih.